Shalom saudara. Shalom. Saya kurang mendengar suara saudara walaupun pakai masker, bisa lebih keras lagi sedikit. Shalom. Shalom. Coba keluar dari kursimu dan mulai hampiri 2-3 orang. Berikan salam. Mari keluar dari kursi saudara. Hampiri 2-3 orang dan katakan Tuhan dahsyat dan luar biasa. Mari saudara. Kami Tuhan membawa bangsa kami dalam tangan Tuhan. Kami percaya bangsa ini dalam anugerah-Mu. Para pemimpin-pemimpin kami Tuhan di tengah-tengah bangsa ini. Berikan roh takut akan Tuhan. Amin. Dan kami percaya dalam nama Tuhan Yesus. Segala krisis yang sedang dialami di tengah-tengah bangsa ini. Ada Tuhan yang bekerja di dalamnya. Amin. Yang membuat segala sesuatunya menjadi baik pada waktunya. Terima kasih buat gerejamu, kehadiran umat Tuhan dimanapun berada. Kami meyakini Tuhan, gerejamu boleh bersatu, hamba-hambamu boleh berdoa. Kami memberkati Rock Ministry, mulai dari hambamu Pak Arifin dengan ibu, Pak Roni dengan ibu, Pak Hartono dengan ibu di tempat ini. Berkati hamba-hambamu Tuhan, sehingga hamba-hambamu diberi hikmat, ditolong Tuhan, untuk bisa membawa umatmu masuk pada rencana Tuhan. Terima kasih untuk jemaat Rockpit. Kami berdoa dalam nama Yesus. Umatmu ditolong Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Umat ini Tuhan ditolong oleh Engkau. Mereka yang letih, lesu, berbeban berat, dilegakan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Kami percaya anugerah-Mu, kami percaya kasih setia-Mu. Dan umat-Mu akan terus bernyanyi bagi Tuhan, memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Oh, penghibur, Pelindung, menara kekuatan. biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu.
kasih. Terima kasih Yesus. Kau dahsyat. Segalanya bagimu, hanya bagimu, dan darimu. bagimu Tuhan. Pujian bagimu, Engkau layak. syukur kami naikkan. Segalanya bagimu, Terima hormat kemuliaan. dan darimu. Syukur kami naikkan bagi Raja. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kudus namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kudus namamu. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal dan akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Saudara bersuka cita karena Tuhan, amin. Amin. Berikan tos kanan kirimu, katakan dia dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Mari sambil bertepuk tangan sama-sama. Bapak membawa ratap kami menjadi tari-tarian.
keras saudara. Amin. Katakan sambil memuji, Kaulah sukacitaku Tuhan. Dan ku kan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memuji-Mu ku menari. Kaulah sukacitaku Tuhan. Dan ku kan menari di hadapan Rajaku, menari sambil memuji-Mu ku menari. Kaulah sukacitaku Tuhan, Kaulah sukacitaku Tuhan, Kaulah sukacitaku Tuhan, Kaulah sukacitaku. Haleluya, diberkati bersama, katakan amin. Amin. Shalom semua warga kerajaan, dengan penuh sukacita kita memasuki bulan yang baru. Dan bulan yang lalu temanya adalah Loving the King. Apa tanda kita mengasihi Tuhan? Kita mencintai perintah-perintahnya. 1 Yohanes pasal 5 ayat ketiga, inilah kasih kepada Allah, kepada Sang Raja, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintahnya tidak berat, not burdensome. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Ya, bukan akan tetapi telah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain pada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua perintah-perintah yang dari kepercayaan apapun itu berat. Perintah yang dilakukan dalam firman Allah itu tidak mungkin dilakukan oleh manusia karena lebih berat. Bayangkan Tuhan Yesus berkata, ya, Sang Raja itu berkata, engkau telah mendengar, jangan berzina. Tapi barang siapa melihat wanita dan menginginkannya dalam hatinya, terjemahan lain, bergerak syahwatnya, telah berzina dalam hatinya. Tetapi jaminan firman Tuhan ini perintahnya tidak berat. Kenapa? Karena kita sudah lahir daripada Tuhan. Dan dijamin bahwa kita mengalahkan dunia dengan iman dan percaya mengandalkan Tuhan Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, perintah Tuhan itu untuk kepentingan kita. Karena itu saya banyak mengajarkan the law of the kingdom. Hukum-hukum kerajaan. Namanya hukum, kita mesti menyesuaikan dengan hukum itu. Ini bukan soal hukuman. Kalau saya bicara hukum itu law, misalnya hukum gravitasi. Kalau kita tidak menyesuaikan dengan hukum gravitasi, kita yang celaka, bukan? Demikian juga firman Tuhan berkata, akan mengalahkan dunia. Pada waktu saya bertobat, apa tanda saya bertobat? Istri saya melihat, saya mencintai firman Tuhan. Saya menghabiskan waktu saya yang biasa dilakukan untuk hal yang sia-sia. Untuk membaca, I devour, saya menelan, saya menikmati firman Tuhan. Ketika baru bertobat ya seperti minum susu lah, seperti anak kecil. Lalu kemudian karena ya harus baca seperti nasi. Tetapi sekarang sudah delight, menikmati firman Tuhan. Ketika aku menemukan firman-Mu, aku menikmatinya. Dan firman Tuhan berkata perintahnya tidak berat. Kalau kita mengasihi Tuhan, saudara yang kasih, perintahnya sama sekali tidak berat. Karena dia memberikan grace, multiplied grace untuk melakukan perintahnya. Karena Yesus berkata, hai datang padaku, mari kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat. Berbeban apa itu? Perintah-perintah dari dunia ini. Barang siapa yang lahir dari Allah telah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan kita. Our faith, iman kita. Saudara yang kasih Tuhan, ada kalau saudara mau cek apa betul-betul I love the King. Yang melakukan perintahnya. Yohanes 15 juga mengatakan begitu. Barang siapa mengasihi aku, dia melakukan segala perintahku. Bukan sebagian ya.
segala perintahku. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan itu bukan diktator, dia Bapak yang paling baik. Tapi yang tidak melakukan perintahnya ya rugi sendiri. Satu hari saudaraku ada orang terus telepon saya. Kenapa kamu mengajarkan persepuluhan? Saya bilang persepuluhan itu menguntungkan kita bukan? Karena persepuluhan itu ma'asir. Ya nilai tambah. Kamu enggak mau ya terserah. Perhatikan keadaanmu. Kamu selalu ditipu orang, selalu dimakan belalang. It's up to you. Karena perintah Tuhan itu tidak berat. Dan perintah Tuhan justru membuat kita ada di bawah kasih karunia Tuhan yang berlimpah. God bless you, warga kerajaan. Amin. Worship you. We love you more. Who is like you, Lord, in all the earth? Matchless love and beauty, endless worth. Nothing in this world can satisfy. 'Cause Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Oh, treasures of my heart and of my soul. In my weakness, you are merciful. Redeemer of my past and present wrong, holder of my future days to come. Your presence is heaven to me.
treasures of my heart and of my soul. In my weakness you are merciful. Redeemer of my past and present strong. Holder of my future days to come. Holder of my future days to come. Sembah Dia, hanya Dia yang layak. Rasakan hadirat-Nya, alami kasih.
Jesus. Terima kasih. Feel Jesus. I feel Jesus. I feel Jesus in this place. In this place. Yes, my soul does burn within me. I feel Jesus in this place. I feel Jesus. I feel Jesus. I feel Jesus in my heart. In my heart. Yes, my soul. Yes, my soul does burn within me. I feel Jesus in my heart. I feel Yes, my soul, yes, my soul does burn within me. I feel Jesus in my heart. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu atas setiap kami di bumi ini seperti di sorga. Nyatakan diri-Mu lewat firman-Mu, karena firman-Mu itu ya dan amin. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami, serta terang bagi jalan kami. Firman-Mu yang bila kami renungkan akan membuat kami bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sehingga dengan demikian perjalanan kami akan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Dibuat Tuhan menjadi beruntung. Kami sungguh percaya langit, bumi dan segala kemuliaan yang dibangun manusia tidak kekal dan akan segera berlalu. Tapi satu hal yang pasti, perkataanmu, firmanmu tidak mungkin berlalu melainkan kekal sampai selama-lamanya. Sebab itu berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan kami Yesus Kristus. Katakan amin. Silakan saudara kembali.
Shalom warga kerajaan, apa kabar semuanya? Ya, kita berjumpa lagi sekarang dan juga saya menyapa selain yang di gedung ini juga yang ada di rumah. Bagi saudara yang sudah di rumah yang udah kebiasaan online, ingat ya, pemerintah sudah menetapkan sekarang PTM-nya 100%. Pertemuan tatap muka 100% tetap dengan protokol kesehatan. Saudaraku, jadi jangan pakai alasan lagi masih pandemi ya. Sampai akhirnya kita lebih berani ke mall daripada ke gereja. Kita lebih berani makan di restoran hahihu heho sama banyak orang. Bisa jam-jaman saudaraku, semata ke gereja cuma 1,5 jam paling lama. Kita selalu alasan gak bisa. Jadi saya minta kepada saudara yang live streaming di rumah, ya kasih itu sebelahmu, bilang begini, ayo mulai minggu depan datang langsung ya. Sudah 100% sekarang, saya mau ini tempat ini dipenuhi lagi seperti biasanya ya. Jemaat yang datang, beda sensasinya memuji Tuhan di rumah dengan Zoom, dengan langsung begini beda saudaraku ya. Cara mendengarkan firman Tuhan pun berbeda di rumah dengan sekarang gitu ya. Biasa jadi ada beberapa kita di rumah kita saudaraku, kita belum mandi. Bisa jadi belum sikat gigi dan kita masih pakai tidur di rumah ya. Makanya saudaraku, Ibrani 10:25 saya ingatkan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tapi mari kita giat melakukannya menjelang hari Tuhan semakin mendekat gitu ya. Oke, tema kita di bulan ini adalah delighting in King's Word. Bagaimana kita ini menyukai, menggemari perkataan Sang Raja. Perkataan Sang Raja tentunya itulah firman Tuhan. Mari saya akan mulai perjalanan kita, saudaraku dikasih Tuhan. Ayat yang mendasari dari seluruh GBI Rock dalam maupun luar negeri. Selama 1 bulan ini kita membahas tema yang sama. Ya, di dalam 1 Tesalonika pasal pertama ayat yang ke-16. Ya, ayat yang ke-6 ya. Saya ajak saudara membaca satu ayat ini di gereja maupun yang ada di rumah. 1, 2, 3. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara dikasih Tuhan, kelihatannya kalau dibaca ini kayak biasa. Tapi mari saya beritahu cerita bagaimana ayat ini bisa muncul. Ayat ini muncul saudaraku. Jemaat Tesalonika ini didirikan oleh Rasul Paulus dalam pelayanannya. Dan baru saja dia merintis di situ saudaraku. Gereja yang masih baru loh saudara. Langsung ditentang sama orang-orang Yahudi. Mereka dimusuhi, bahkan mereka dianiaya oleh orang-orang Yahudi saudaraku. Sampai Rasul Paulus harus meninggalkan Tesalonika. Ada penganiayaan, ada perlawanan. Tetapi sikap orang Yahudi yang ada di Tesalonika berbeda sekali. Sampai Rasul Paulus bilang, ini kamu itu jemaat teladan. Ya sampai terkenal ke Makedonia dan seluruh Akaya. Kenapa saudaraku? Di tengah tekanan, badai hidup, dianiaya. Waduh gak mudah saudaraku. Tapi Alkitab bilang mereka tetap menyukai firman. Mereka bersukacita karena firman saudaraku. Gak berkata begini, ya nasib, mengapa begini. Baru jadi orang Kristen kok menderita. No, mereka kuat teguh di dalam firman. Akibatnya mereka tahan di tengah goncangan dan badai hidup, tekanan atau apapun. Saudaraku, jangan jadi orang Kristen yang manja. Baru kena sedikit masalah, lalu panggil Tuhan, Tuhan kenapa? Pakai bahasa Inggris lagi, why Lord, why Lord? Tuhan balas, why not? Mari sama katakan pada saudaraku dikasih Tuhan. Jadi menyukai firman, perkataan Sang Raja ini penting buat setiap kita. Kepada orang yang kita cintai, kita suka sekali dengar suaranya kan. Saudaraku, istri saya walaupun tidak pinter nyanyi, tapi saya suka dia kalau fals-falsnya itu saudaraku. Karena saya cinta sama dia. Oh saudaraku, orang yang cinta Tuhan, orang itu akan menyukai perkataan Tuhan itu sendiri, Sang Raja. Nah perlu saya jelaskan,
tentang bagaimana firman Tuhan kita itu sebetulnya dalam konteks kerajaan Allah. Firman Tuhan itulah the constitutional of the kingdom of God. Itu konstitusi, undang-undang dasar kerajaan sorga itu ya firman itu. Nah bedanya sekarang kerajaan Allah dengan negara demokrasi termasuk kita Indonesia. Amerika apalagi negara besar demokrasi. Perhatikan kalau negara demokrasi begini. Mereka memilih presiden, yang memilih siapa? Rakyat. Suara mayoritas lalu jadilah presiden. Begitu kan? Rakyat memilih presiden. Tapi kalau di dalam kerajaan Allah beda loh ya. Dalam kerajaan Allah bukan rakyat memilih presiden, sang raja di atas segala raja memilih rakyatnya. Makanya Yohanes 15 berkata, bukan kamu yang memilih aku, kata Tuhan. Aku Tuhan yang pilih kamu. Bangga rek, dipilih sama Tuhan, betul? Saudara di gereja maupun di rumah kasih tahu sebelahmu, kamu dipilih sama Tuhan ya. Tolong Barney lagu lama kunci G. Ya, saya suka nyanyi lagu ini saudaraku. Ngerti siapa kita, identitas kita di hadapan Tuhan. Kita dipilih dari segala bangsa. Oh kita dipilih jadi umatnya. Kamu dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Yes, dipilih sama Tuhan. Tapi bedanya lagi, kalau negara demokrasi, siapa yang membuat undang-undang? DPR. Hak legislatif, mereka yang buat undang-undang. Lalu setelah itu selesai, disahkan, maka yang terjadi apa? Entah itu anggota DPR-nya, presidennya, rakyatnya harus taat kepada undang-undang yang mereka buat. Betul? Kalau suatu saat dirasa tidak sesuai lagi, maka mereka melakukan apa yang disebut amandemen, perubahan undang-undang. Betul? Termasuk Undang-Undang Dasar 45 kita udah berapa kali? Mungkin 5 kali udah di amandemen. Tapi kalau kerajaan Allah berbeda saudara. Ini dia. Jadi undang-undang itu ya yang membuat siapa? Rajanya sendiri. Karena perkataan raja, firman Tuhan itu undang-undangnya. Mari saya beritahu saudara. Undang-undang itu gak bisa di amandemen. Gak akan mungkin bisa di amandemen. Firman itu ya. Heaven and earth shall pass away, but my word, kata Yesus, shall not pass away. Langit bumi boleh berlalu, perkataanku tinggal tetap. Dengar saudaraku, makanya kalau kita bicara tentang perkataan yang sang raja, ini bicara undang-undang kerajaan sorga, hukum yang paling tinggi dari segala hukum. Nah, saya mau beritahu kepada saudara, sekarang tugas kita adalah membangkitkan rasa cinta, rasa menyukai firman Tuhan. Sebagaimana Anda makan makanan yang sedap. Gara-gara pandemi ini ya, saya ini malah jadi suka nonton drakor. Karena banyak di rumah saudaraku. Episode yang terakhir saya tonton sekarang namanya Business Proposal. Dan itu edisi ke-10 tinggal 2 lagi. Berdua nonton sama istri saya. Anak-anak udah gak di rumah kan. Nah gara-gara nonton drakor itu salah satu filmnya namanya Itaewon Class. Itu bagaimana seorang pemuda berjuang buka restoran dan bla bla bla. Dan makanan andalannya adalah namanya sup sundubu jjigae. Warnanya merah gitu. Seafood saudaraku ya. Saya penasaran saudaraku. Bolak-balik waktu nonton itu kan 2 tahun lalu saya. Itu waktu baru sembuh dari COVID pertama-tama di Indonesia itu. Saya jadi nonton gitu ya. Oke. Akibatnya apa saudaraku? Saya kalau ke restoran Korea sekarang. Yang baik di sini maupun pas saya ke Amerika ke tempat anak-anak. Saya akan bilang order sundubu jjigae. Sup itu taruh saudaraku. Dan saya mulai jelas lebih enak. Saya nikmati. Loh saya bisa menikmati sup Korea yang enak itu. Ditambah lagi sama bibimbap. Seharusnya saudaraku kalau makanan jasmani itu menguatkan badan saya. Seharusnya sikap yang sama kepada firman Tuhan perkataan yang sang raja. Suruh bangkitkan satu kesukaan untuk membaca dan merenungkannya. Karena itu untuk kesehatan bukan tubuh kita. Tapi semestinya roh kita dan jiwa kita. Pikiran, perasaan, kehendak kita dijadikan sehat.
Kalau Anda menyukai perkataan raja, Anda menikmatinya. Next slide lagi. Kita akan melihat kebenaran yang selanjutnya, saudaraku. Seperti Nehemia. Nehemia kan nabi hebat, saudaraku. Dan walaupun dia mengalami tekanan, dia mengalami penganiayaan, tapi dia tetap teguh hati bisa menyampaikan kebenaran sang raja itu. Sampai satu saat dalam Yeremia 15 ayat 16. Kunci aja supaya tinggi ya. Dia berkata begini, saya lakukan ayat ini. Ini belum ada albumnya ya, tunggu tanggal mainnya. Apabila aku bertemu dengan perkataanmu, maka aku menikmatinya. Apabila aku bertemu dengan perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu telah menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Oh, sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Saudara, mari masuk dalam satu kebiasaan baru, sebuah kesadaran baru. Waktu kamu baca Alkitab, kamu bukan cuma seperti membaca waktu kelas SD. Ini Ibu Budi, ini Bapak Budi, ini Engkong Budi. Saudara, bangun satu kesadaran dan kesukaan baru, menikmati firman Tuhan. Saudaraku, sebab apa? Ini akan menjamin success is predictable, my friend. Sukses itu bisa diduga. Next slide. Kapan sukses bisa diduga? Kalau saudara, saya akan jelaskan ketika orang seluruh aspek kehidupannya, pikiran, perasaan, kehendaknya diselaraskan dengan firman Tuhan. Jaminannya saudaraku, hidupmu pasti sukses. Tapi yang sama sukses ini bukan sukses ukuran dunia ya. Sukses menurut kebenaran firman Tuhan. Karena Yosua 1 ayat ke-8 berkata, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini dan merenungkannya siang dan malam. Ada triple portion blessing, ada 3 porsi berkat. Yang pertama, kamu akan bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Come on man. Ini yang perlu diketahui anak-anak milenial sekarang. Firman Tuhan itu menjamin kamu bisa bertindak hati-hati. Kamu tidak akan mungkin terjebak robot trading. Percayalah saya. Karena kamu pasti hati-hati. Berapa orang saya temui saudaraku, aduh Pak saya kena berapa? 7M. Come on man. Ada lagi jemaat rock saudaraku, 575.000 US dollar. Mau apa saudaraku? Berpikir wah enak ini, mereka bilang work smart, smart man, smart. Anak-anak milenial suka begitu kan. Hey, Alkitab bilang work hard first and then also work smart. Jangan cuma work smart toh, mesti kerja keras. Gak ada ceritanya saudaraku. Saya kuliah di ekonomi ya, akuntansi dulu S1 saya. Jadi saya kenal persis, ngerti investasi itu kalau sudah lebih dari suku bunga bank, apalagi lebih jauh, patut dicurigai saudara. Apalagi saya cuma duduk-duduk saudaraku, nggak bisa, mesti kerja. Aduh saya nggak ketemu kata amin di sini saudara. Amin enggak masuk ya, amin enggak ikut ya, amin online ya, live streaming. Kamu akan bertindak hati-hati, lalu kamu akan berhasil, malah apa? Beruntung. Loh itu 3 porsi yang disediakan, bukankah itu sukses? Itu sukses kan? Sukses is predictable jadi kan? Sukses bisa diduga. Kalau kamu baca renungkan. Itu jaminan loh. But also failure is predictable. Kegagalan bisa diduga. Coba kamu gak taati kebenaran. Kamu pasti gagal. Tapi mungkin kamu berkata, Pak teman saya bukan orang percaya Yesus. Teman saya kok bisa jadi konglomerat kaya raya. Tunggu dulu, sukses menurut ukuran siapa? Saya tanya sama saudara, tahun lalu keren. Di berita-berita, di IG lah, dimanapun muncul 2 nama anak muda. Ika dan DS. Sultan baru Indonesia.
Apa yang gak tahu nama itu? Saudaraku, semua anak-anak muda yang lain. Kapan bisa seperti itu? Kapan aku so sweet? Wah, tongkrongannya Ferrari, man. Rumah, kemewahannya ditunjukkan. Saudaraku, saya beritahu saudara, saya tanya sama saudara, sekarang mereka ada di mana? Crazy rich. Sekarang tinggal crazy-nya. Rich-nya hilang. Saya harus ingatkan sama saudara. Kamu harus bertekun di sini. Gak akan terjebak. Anak saya David, saudaraku. Saya udah bilang, Fit, Pak ini keren Pak, gini Pak. Fit gak bisa. Papa, enggak Fit, percayalah Papa. Dia ini baru kan kerja sudah ya. Biasanya ini prinsip saya, anak muda itu kalau dilarang malah melakukan. Tapi kita nggak larang, saya cuma kasih tahu jangan. Tapi risiko kamu tanggung sendiri, biar dia belajar sesuatu. Anak muda mesti gitu ya. Bener saudaraku, dia tanam di situ. Sekian ratus juta uang pribadinya dia. Dia kan udah kerja nih, jadi dia udah kumpul-kumpul duit, dia dapat saham, dia jual saham, bla bla bla. Oke. Dia baru ambil 3 kali, saudaraku. Berhenti, pap! Berhenti di 150 juta. Ya sudah, selamat malam, saudaraku. Lalu David cuma bisa bilang gini, ya aku belajar sesuatu Pak. Ya udah, aku lain kali aku enggak mau lagi. Ya, jadi belajar sesuatu. Tapi coba kalau nuruti papanya sebelumnya. Kita bisa beli bimbap sundubu jigi berapa traktor berapa orang. Sate Madura, soto ayam sukanya Pak Yusa itu. Aduh, makan akeh wakeh saudaraku. Betul gak saudaraku? Saya harus ingatkan pada saudara. Hati-hati terhadap kedangkalan pikiran dan hati. Hati-hati. Sikap seperti ini yang meremehkan firman. Orang pada bilang gini, oh kalau suruh baca renungkan, mas saya sudah tahu. Oke, I know, kamu tahu. Pertanyaan saya, kamu melakukan gak? Come on man. Saudaraku, Anda harus memasuki satu gaya hidup baru. Mendisiplin diri untuk baca renungkan Alkitab tiap hari. Saya bertobat tahun 87 ketika saya kuliah ambil jurusan akuntansi di Erlangga, Surabaya. Begitu saya bertobat jadi seorang pemuda waktu itu. Mari saya bersaksi sama saudara. Saya berhenti total dari gaya hidup lama saya dan saya buat disiplin. Saya mau baca Alkitab. Saya mau punya waktu pribadi. Dan saya belum ada panggilan jadi pendeta sama sekali. Bahkan saya takut jadi pendeta karena saya takut miskin. Karena saya dulu ketemu contoh pendeta-pendeta yang seringkali ya kasihan lah. Hidupnya saudaraku butuh belas kasihan jemaat. Akhirnya saya nggak mau. Walaupun dari usia remaja saya ada orang hamba Tuhan datang. Nanti kamu besar jadi pendeta ya. Oh tidak. Nanti lagi saya SMA. Oh ini kelihatan ini. Ini dari caranya hidupnya apa ini. Nanti ini saya percaya ini akan dipakai Tuhan. Ini akan jadi hamba Tuhan. No. Saya tidak mau. Saudaraku. Dan saya selain kuliah. Saya bekerja di kantor akuntan publik. Saya malam hari terlibat pelayanan. Tapi dari dulu saya sudah disiplin diri. We have to make a commitment and let the commitment make us. Kita harus buat keputusan. Nanti keputusan membentuk kita. Kita akan jadi seperti keputusan yang kita buat. Saya memutuskan. Saya mau disiplin baca Alkitab, baca kitab suci. Tiap hari, tiap pagi saudaraku. Dan saya putuskan dari tahun 87 sampai hari ini. Berarti 35 tahun. Saya selalu bangun pagi jam 5. Soal bangun pagi terserah saudara ya. Tapi saya mendisiplin diri. Jam 5 saya selalu bangun. Dan saya memuji menyembah Tuhan. Saya bangun mesbah pujian penyembahan. Lalu setelah itu saya baca Alkitab. Perjanjian baru 1 pasal tiap pagi 1 pasal. Sore hari atau malam 2-3 pasal perjanjian lama. Selalu saya selesai tiap tahun 1 Alkitab kejar sampai Wahyu. Belum jadi pendeta saudara. Come on man. Jadi kalau saya ketemu anak-anak muda saya suka tanya gimana disiplin Alkitabnya. Aduh Pak banyak tugas di kantor, banyak tugas di kuliah, banyak gini. Dalam hati saya malas. Kalau kamu mau disiplin diri kamu pasti bisa. Karena saya lakukan itu dan sampai hari ini saya mendisiplin diri. Bangun pagi, memuji menyembah Tuhan. Apalagi sekarang sudah menikah bersama istri saya. Kami berdua lakukan itu dalam 30 tahun usia pernikahan kami. Kami lakukan bangun pagi-pagi jam 5. Lalu mencari wajah Tuhan, menyembah Tuhan. Lalu baca Alkitab. Sampai tadi pagi kami berdua melakukan bersama-sama. Saudara aku dikasih Tuhan.
Jangan remehkan yang kecil ini. Ini sebuah fondasi, misalnya gaya hidup. Tapi hati-hati dengan kedangkalan. Apa saja contohnya? Next slide. Kedangkalan kita adalah kalau kita lakukan seperti ini. Tolong slide selanjutnya. Saya akan tunjukkan di Alkitab, Yesus kasih perumpamaan ada 4 jenis tanah hati. Ada 4 jenis. Yang pertama, Matius 13 ayat 19 sampai 23. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tapi tidak mengerti. Ya, ada orang nggak ngerti itu karena apa saudaraku? Karena memang kedangkalan hati dan pikirannya. Udah nggak mau mencari tahu lebih dalam. Sekarang itu ada googling, saudara bisa googling. Saudara pengen tahu khotbah saya ini pun saudara bisa tarik tahu bahasa aslinya apa, semua bisa ketemu semua di sini. Latar belakangnya Tesalonika, ketik aja saudara bisa ketemu kok. Tapi kenyataannya kita itu nggak suka gitu. Kita lebih suka untuk googling drakor kan. Halo? Oh saudaraku dikasih Tuhan. Cerita-cerita lain kita suka cari tahu. Tapi pernahkah enggak saudara untuk bangun satu disiplin rohani? Supaya saudara bisa cari tahu jadi mengerti. Kalau enggak ngerti apa? Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Ada orang ini yang satu kena di pinggir jalan. Enggak ngerti saudaraku. Gampang diambil sama iblis. Duduk di gereja dengar khotbah gini enggak menjamin. Enggak menjamin kecuali saudara sendiri yang menanamkan satu sikap disiplin pribadi untuk cari tahu, belajar untuk memahami, belajar untuk mengerti. Kalau enggak saudaraku, begitu selesai amin pulang, hilang firman sudah. Apalagi ketemu masalah sehari-hari, doa enggak dijawab-jawab, ada hutang yang belum selesai-selesai, pergumulan apa? Percayalah saya kalau saudara tidak sampai pada taraf untuk mencari tahu lebih dalam, itu nanti bisa diambil sama iblis. Yesus berkata lagi, benih yang ditaburkan kedua, jenis yang kedua di tanah yang berbatu-batu. Waduh. Ya, ialah orang yang mendengar firman, menerimanya dengan gembira. Amin. Waduh, mungkin kalau kebaktian, mungkin yang di rumah juga gitu. Benar tuh pendeta, benar tuh pendeta. Amin, ciami. Asik, yes. Ada orang gitu ya, oh, itu bagus. Saya suka sih kalau ada jemaat yang berkata, amin. Ya, itu benar. Itu memang patutnya seperti itu. Tapi ada orang yang begitu, yang cuma amin. Ya, amin. Selesai. Begitu pulang selesai dia. Kenapa? Ditanam di batu-batu itu tanahnya tipis. Lalu saudaraku, ketika matahari tumbuh, dia akan tumbuh nih, benihnya tumbuh jadi tanaman, tapi kena sinar matahari saudaraku, kering, layu, mati. Next slide lagi. Oh itu, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan. Nah, orang-orang yang seperti ini saudaraku, kena masalah, disalah mengerti, difitnah orang, gak dianggap orang, ditipu sama orang, duitnya dicek sama orang lain saudaraku. Maka orang itu sudah tidak pakai pegang firman. Bahkan orang seperti ini berisiko kalau dianiaya, dimulai ditantang, mau Yesus atau mati? Nah, kalau Yesus mati bingung milihnya kan. Mau Yesus atau kekayaan? Mau Yesus atau kamu nggak mengalami penyiksaan? Orang itu akan pilih murtad meninggalkan Tuhan Yesus. Berapa banyak kita temukan hal seperti itu. Kenapa saudaraku? Karena tidak pernah belajar menyiapkan tanah hatinya. Itu tugas kita. There is God's responsibility and there is also our responsibility. There is God's part and also our part. Ada tanggung jawab Tuhan, ada tanggung jawab kita. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Bagian kita, tanggung jawab kita. Siapkan tanah hati saudara. Jadi saudaraku mesti ada satu kesadaran penuh. Kalau dengerin firman itu, dengerin dengan seksama. Jangan cuma ya kebaktian, firman. Aduh sebentar lagi makan siang, sebentar lagi iya ya gue mesti ke pik tuh ke mallnya ya. Gue mesti ke dia. Lalu sudah mulai chat, siap ya. Ini kayaknya khotbahnya udah mau selesai. Sudah dia taruh hatimu di situ. Ya, saya ngomong ini bukan di sini. Ini yang banyak orang Kristen di Kutub Utara, bagian pedalaman yang diam dalam gua-gua tepi jurang 500 meter perempatan jalan Gang Buntu. Di sini enggak, di sini lihat, wah teguh semua. Kalau ngechat pun bukan ngechat WA sama orang, ngechat khotbah saya. Kok tahu Pak Roni? Ya positif aja deh. Halo. Yang ketiga, yang ditaburkan di tengah semak duri. Wah ada yang nabur tapi semak duri.
Apa yang terjadi? Orang yang mendengar firman itu senang, dia dengar firman Tuhan. Amin. Yes. Wah, khotbahnya keren. Iya ya, lucu. Karena ada gitu ya. Kalau ada orang biasanya Pak Pendeta, kenapa? Seneng saya khotbahnya Pak Roni, kenapa? Lucu. Saya bilang jangan ingat lucunya. Ingat firmannya yang disampaikan. Kalau mau cuma ingat lucunya, nonton stand up comedy. Tarsan siapa namanya? Cak Lontong tuh hebat, saudaraku. Itu kalau, waduh saudaraku, betul-betul saudaraku, membuat kita suka makan lontong. Nah, orang-orang seperti ini saudaraku, karena nggak kasih tanah hatinya bagus-bagus, ketika kekhawatiran dunia, termasuk pandemi, termasuk saudaraku takut masa depan, lalu kemudian tipu daya kekayaan, kepingin cepat kaya, tunggu apa lagi? Saya ditelepon sama hamba Tuhan yang telepon saya, hamba Tuhan plus motivator, Pak Roni. Kita nggak perlu kerja apa-apa. Loh, terus siapa yang mengolah investasi kita? Robot. Enak, ini kita mesti cerdas. Istri saya Pak, tiap Sabtu dia terima 9 juta sekarang. Tiap Sabtu Pak, tenang kan kita, suami kan asik. Kalau istri kita dompetnya semakin tebal kan kita aman Pak Roni. Dia bolak-balik hubungi saya saudaraku. Saya berkata, nehi. Artinya enggak lah ya Pak ya. Saya alasan nggak bilang gitu. Saya bicarain dulu dah dengan istri saya. Supaya dia nggak tersinggung saudaraku. Saya tidak bisa bayangkan kalau hari itu. Ya manyungan ini mah no. Amainan nyanyi saya mbak. Udah. Oh saudaraku. Kalau ada orang gitu, tipu daya kekayaan itu. Jangan pikir itu berhenti ya. Nanti akan ada model baru. Skema ponzi itu akan muncul dalam bentuk yang lain. Nanti sudah lihat aja. Sudah berapa banyak di TV itu, apalagi pandemi ini, korbannya di mana-mana saudaraku. Kenapa? Karena kita berpikir shortcut. Remember me, there is no shortcut to follow Christ Jesus. Tidak ada istilahnya jalan pintas, tidak ada saudaraku. Sudahlah, saya harus beritahu prinsip ini, kebenaran ini. Saudara harus kerja, ikuti proses kehidupan, gak apa-apa. Gak ada ceritanya suruh tanam tek langsung peong, gak ada. Itu I Dream of Jenny namanya. Film zaman saya masih muda dulu. Ya, ada perempuan tek hilang jadi asap masuk ke botol, tutup celuk. Tapi sekarang gak bisa lewati proses kehidupan. Oke, katakan amin. Nah, kalau Anda simpan di tanah yang keempat ini yang luar biasa. Yang ditaburkan di tanah yang baik. Wow. Ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Ada upaya untuk membuat dia jadi mengerti. Dan karena itu ia berbuah keren. Ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Haleluya. Investasi 1 miliar jadi 100 miliar. Oh, saudara ya. Udah terbiasa dengan trading robot sampai dengar firman Tuhan gak mengaminkan saudara. Karena investasi kita di dalam kerajaan sorga. Beda saudaraku. Saya mau beritahu pada saudara, ini loh berbuah 100 kali lipat. Coba suruh bayangkan. Makanya saya mengajak saudaraku, ayo buat sebuah budaya baru. Nah, budaya itu apa sih? Budaya adalah segala sesuatu yang kita lakukan karena udah kebiasaan sampai nggak perlu mikir lagi. Budaya adalah segala sesuatu kita lakukan karena sudah jadi darah daging, jadi gaya hidup, udah gak perlu mikir lagi. Tapi prosesnya bagaimana? Prosesnya dari latihan dulu kan. Saya harus ulang ini sederhana tapi ini penting. Latihan, lalu nanti jadi kebiasaan kan. Kalau sudah kebiasaan terus saudara melakukannya, jadi apa? Budaya kan. Betul gak? Contoh lagi deh, karena ini direkam untuk First Media, jadi dikonsumsikan untuk seluruh Indonesia. Maka saya ajak saudara nyanyi lagu ini. Juga saudara pemirsa yang ada di rumah saat ini, maupun nanti di program Face Media di seluruh Indonesia, ikuti lagu ini, jawab lagu yang terakhirnya. Oke, semuanya ya. Oke, lagu yang sangat-sangat rohani sekali. Bangun tidur aku terus. Mantap. Tidak lupa. Betul. Habis mandi aku tidur lah.
melanjutkan mimpi yang tak. Dua kalimat terakhir salah. Tapi adakah di antara saudara yang hadir di gereja ini maupun yang ada di rumah, Anda bangun tidur tadi pagi, terus Anda mikir, gua ngapain ya? Sebentar ya, ngapain ya? Sampai kepalanya digini, ngapain? Astaga, bener mandi. Ada gitu? Kalau ada sampai seperti itu, mari saya beritahu saudara, Anda butuh konseling dengan Pak Hartono. Dia konselor yang baik dan Bu Hartono. Atau Anda pergi ke psikolog Kristen. Bahkan kalau seandainya terjadi sering kali, pergi ke psikiater sudahlah. Dibantu obat. Mau saya katakan saudaraku, tidak ada kan? Kenapa? Karena kita dari kecil dilatih papa mama kan? Papa mama ngelatih kita, bangun tidur ya, sikat gigi dilatih, lalu mandi. Tiap hari kita lakukan bertahun-tahun jadi kebiasaan. Bertahun-tahun akhirnya jadi budaya. Gak mikir lagi kamu pergi sikat gigi, kamu mandi, gak mikir. Dengar saudara, ketika saudara melatih, membaca, merenungkan Alkitab. Terus tiap hari, lama-lama jadi kebiasaan. Ketika jadi kebiasaan saudara gak berhenti. Di tengah badai hidup apapun saudara tetap lakukannya. Jadi budaya Pak. Sehingga seluruh aspek hidupmu dibentengi dengan kebenaran. Ketika ada tekanan yang keluar responmu firman. Kenapa Yesus tidak pernah jatuh dalam dosa? Yesus itu 100% Allah. Yes, sang putra. Tapi dia 100% manusia. Dia menjelma jadi manusia, betul? Jadi dia bisa kemungkinan berbuat dosa kalau dia memutuskannya. Tapi kenapa Yesus tidak pernah gagal dan tidak pernah jatuh dalam dosa? Karena, saudara lihat ini. Dia penuh firman. Waktu dicobai iblis 3 kali, ingat di Matius 4 itu. Iblis bilang gini, ubah roti, batu jadi roti. Yesus jawab apa? It is written. Ada tertulis. Dia ngucap, dia kutip firman. Manusia hidup bukan dari roti, tapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kedua, dia dibawa ke bumbungan bait suci. Jatuhkan dirimu, nanti malaikat akan menatang, menopang kamu. Apa jawab Yesus? It is written again. Ada tertulis. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Dibawa ke gunung yang paling tinggi sekarang. Ditunjukkan semua kemuliaan dunia dan kekayaan dunia. Iblis bilang begini. Semuanya itu akan kuberikan kepadamu kalau kamu sujud menyembah kepadaku. Apa jawab Yesus? It is written lagi. Ada tertulis. Hanya kepada Tuhan kamu menyembah dan berbakti serta melayani. Dia jawab lewat perkataan firman. The spoken word. Firman yang diucapkan itu berkuasa sekali. Saudaraku, tapi kalau kita nggak punya kekuatan firman, tidak ada firman, mau jawab pakai apa? Drakor. Saudara bisa sebutkan judul-judulnya. All of us are dead. Itaewon Class. It's okay to not be okay. Apalagi? Vincenzo Casano. Iyalah yang nggak bisa apa-apa saudaraku. Firman berkuasa. Saudara masih bersama dengan saya? Ayo bangun kesadaran baru sekarang. Dan perlu latihan terus menerus sampai kebiasaan. Jadi akhirnya budaya. Next slide lagi. Saya baru sepertiga khotbah. Enggak ya, udah selesai. Yang kedua, mendengar dan mengerti secara lengkap. Itu penting. Jadi jangan cuma dengar. Kalau ada hal-hal yang misalnya seperti saudara dengar saat ini tidak ngerti. Coba saudara cari tahu. Bukankah di sini ada hamba-hamba Tuhan yang siap dihubungi? Ada Pak Janus, calon rektor STT Kingdom Jakarta. Yang sudah dipersiapkan. Ada Pak Hartono. Ada kami, Anda bisa WA, tanya, cari tahu. Gitu loh. Jangan cuma gak ngerti memang, bukan bagian gue. Nah namanya juga jemaat, beda tuh kalau pendeta lain. Gak bisa. Suruh bisa cari tahu. Coba kalau saya ngomong soal cuan. Oh amin. Kalau saya ngomong soal cuan. Misalnya saya ngomong soal, misalnya ini saudara belum tahu soal robot trading itu. Kalau lu tahu investasi lu hari ini. Lu gue bisa dapat kembalikan 10-20%. Dalam 1 bulan gue kembali. Tidak mungkin saudara gini. Oh iya oke. Terima kasih. Terus pulang saudara kayak gak apa-apa. Saudara akan cari tahu. Telepon. Lu serius itu tadi? Gimana coba lu tunjukin. Wah saudara akan dikirim kan skema-skemanya tuh. Grafik-grafiknya. Bener juga nih. Bener juga.
Saudara akan cari tahu, betul kan? Yang bodohin kita aja kita cari tahu kok. Apalagi ini. Ini gak akan mungkin gagal. Cari tahu supaya mengerti. Usahakan supaya mengerti. Next slide lagi. Nah, surat ini Amsal 24 ayat 3 berkata, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan. Pak Janus, ini sudah saya koreksi. Jadi kurang ayat 4-nya. Ya. Dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan barang berharga dan menarik. Ya, kurang lengkap itu ayatnya. Saya mau tanya sama saudara, kalau rumahmu, kamarmu isinya barang-barang berharga dan menarik, kira-kira kamu disebut diberkati atau tidak? Tolong dong saya supaya tahu saudara masih hidup itu ya. Kalau rumahmu dipenuhi barang-barang berharga dan barang-barang yang menarik, kamu diberkati enggak? Nah jelas lah. Coba kalau misalnya rumahmu, kamarmu isinya gamping, pasir, tepung terigu. Beda kan? Saudara pasti ingat, saudara caru. Saudara, saya nonton film Crazy Rich Asia. Dia beli kalung kan itu kan? Takut ketahuan kan? Lalu dia titip pembantunya, ingat itu. Taruh titip kamu di dapur. Cuma film bisa buat gitu saudaraku. Ada ibu-ibu yang punya kalung berlian, tahu sampai rumah. Mina, ya bu, ini titip ya, taruh di dapur. Itu kalung kamu beli 100 juta. Kamu titipkan pembantumu. Kamu tidak akan kasih tahu pembantumu di mana kamu simpan kalung itu. Kamu akan taruh di kamarmu, entah di sudut mana, di brankas mana, baik brankas yang gede maupun kecil, ataupun di balik lukisan kamar, atau kursi geser seret. Dengar saudaraku, bagaimana itu bisa terjadi? Ada 3 tahapan. The first step is knowledge, pengetahuan firman. The second step is understanding, ngerti. And then the third step is wisdom. Ini Alkitab bilang. Mau bangun rumah tangga, rumah bisnis, rumah pelayanan, rumah apapun, kuncinya 3 ini. Kamu harus mengetahui dulu kebenaran. Yohanes 8 ayat 32, barang siapa mengetahui kebenaran, kebenaran akan memerdekakanmu. Harus tahu dulu. Nah, cari tahu kebenaran, lalu berusaha renungkan siang malam. Mikirin firman gitu loh, jangan terus mikirin utang aja. Memang utang harus dibayar, tapi kenapa kamu tidak belajar untuk merenungkan firman? Kekuatannya luar biasa. Coba baca toh tuh berhenti di sini. Conscious mind, alam sadar, pikiran kepala. Alkitab menyebutkan ada 2 jenis pikiran. Pikiran di kepala, conscious mind, dan pikiran di hati, subconscious mind. Ketika kamu baca renungkan, kamu ingat-ingat renungkan, maka terdownload because repetition is powerful. Pengulangan itu akan mendownload semua firman itu ke dalam subconscious mindmu. Kalau sudah sampai di subconscious mind, ada reaksi apapun, ada masalah apapun, responnya yang keluar dari sini. Itu namanya terupload. Maka jawabanmu selalu selaras dengan firman karena kamu penuhi dengan pengertian firman. Kalau enggak jawabanmu apa? Ngumpat. Pasti jawaban saudara kasar, jelek, putus asa, sepi ya. Silent night. Belum Natal kok sepi ya. Mari saya beritahu saudaraku. Jadi pertama ketahui, baca, disiplin. Lalu kamu renungkan, cari tahu, jadi ngerti. Setelah ngerti saudaraku, lakukan wisdom. Jadi hikmat adalah pengetahuan firman yang telah direnungkan membuat kita mengerti. Lalu kita praktekkan, kamu berhikmat. Kamu bangun rumah apapun, rumah bisnis, rumah tangga, rumah pelayan, rumah apapun berhasil. Janji firman Tuhan. Saya percaya apa dikatakan firman daripada dikatakan manusia biasa. Karena firman teruji. Betul? Jadi Yohanes 8 ayat 32, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran akan memerdekakan kamu. Jadi tidak semua kebenaran bisa memerdekakan. Hanya kebenaran yang kita ketahui yang bisa memerdekakan. Jadi cari tahu kebenaran supaya merdeka.
Contoh, kamu waktu bertobat, rohmu udah beres kan? Manusia roh beres. Tapi manusia jiwa, pikiran, perasaan, kemauan, dan tubuh kita belum beres. Saudara pikir orang sudah bertobat, lahir baru, udah selesai semuanya. Inimu kan seringkali masih jahat. Perasaan kita seringkali gelisah, khawatir kan? Kenapa? Karena memang belum diselamatkan pikiran itu. Bagaimana membuat pikiran, perasaan, kehendak kita jadi bisa kuat? Harus diselaraskan dengan firman Tuhan, Pak. Rahasia kesuksesan pelayanan Tuhan Yesus. Yohanes 4 ayat 34, kunci A. Saya tutup dengan ayat-ayat ini, saudaraku. Yesus berkata begini, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya. Kenapa Yesus sukses? Inilah, dia taat akan kehendak Sang Bapa. Dia ikuti kemauan Sang Bapa. Dia turuti. He has no own agenda nor hidden agenda. Dia tidak pernah punya agenda pribadi, bahkan agenda tersembunyi. Gak ada. Agendanya Tuhan Yesus melaksanakan kehendak Bapa. Titik. Saya beritahu saudara, mau sukses, lakukan firman. Tadi Pak Arifin bilang perintah-perintahnya gak berat. Kalau orang cinta gak berat. Anda bilang berat ini karena kamu udah cinta. Kamu hitung-hitungan sama Tuhan. Kamu cuma berpikir Tuhan harus menguntungkanmu. Cuan mana Tuhan? Kamu harus berpikir menyenangkan Tuhan. Baru kamu akan melihat. Jangan berpikir menyenangkan dirimu, my friend. Dengar saudara. Kamu diciptakan sama Tuhan. Sang penciptamu itu harus kamu senangkan. Maunya dia apa? Anda beli handphone. Anda selalu disertai dengan manual book bukan? Kecuali kamu beli bekas. Atau beli barang curian. Gak ada manual booknya kan? Kalau barang baru saudara terima manual book, betul? Saudara ikuti manual booknya kan? Kalau Anda tidak ikuti, ada 100 fitur, kamu cuma pakai 5. Telepon, WA, IG, SMS, Facebook. Padahal 100 fitur gak maksimal. Berapa banyak orang Kristen gak maksimal? Karena gak baca Alkitab. Gak tahu apa-apa. Loh, kalau ada masalah dengan handphonemu, ketika kamu sudah ikuti semuanya, pabriknya nanti pasti kasih garansi. Hei, pabrik itu jaga reputasi barangnya. Mungkin pabrik itu gak kenal kamu, tapi dia mau jaga reputasi namanya pabriknya. Kalau saudara di Amerika, anak saya beli iPhone, ada masalah, dibawa ke tempatnya iPhone store, penjualannya. Saudara tahu, ganti baru sama sekali. Dengar saudara, manual book itu Alkitab. Nah, kalau kamu malas baca ya sudah. Maunya diberkati, tapi tidak mau ambil bagian. Kok enak ya? Itulah tipe Kristen akhir zaman itu. Maunya diberkati, bless me. Tapi tidak ada yang mengikuti ketentuan petunjuk Tuhan. Anda berkata, it's all because His grace. Ngawur. Anugerah itu membuat kamu mampu melakukan hukum. Tanpa anugerah kamu tidak bisa melakukan firman. Next lagi. Dari tadi saya next, pikir selesai, belum ya? Sudah, ini yang terakhir ya. Jadi pemazmur berkata, Mazmur 119 ayat 18. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Singkapkan mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban. Pernah gak doa seperti itu sih? Jadi kalau sudah ketemu Alkitab, mestinya sudah ketemu ajaib. Jadi kalau belum ketemu ajaib, berdoa, minta singkap, renungkan supaya ketemu ajaib. Wah ajaib, keren ini. Aduh, saat kamu sendiri
tekanan, pikiran yang bukan-bukan datang, tapi kamu pegang firman. Aku tidak perlu khawatir masa depan. Tuhan menjamin hidupku. Barang siapa tahu kebenaran, kebenaran memerdekakan. Aku pegang janji Tuhan. Waduh saudaraku. Saudara jadi kuat. Jadi mau ketemu keajaiban? Kita akan kepingin ngalami keajaiban. Temukan itu setiap hari dalam firman Tuhan. Dan saya yakin kamu akan melihat keajaiban. Dan kau akan berkata, and I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to whom all praise is due, and I stand in awe of you. Berapa kali waktu saya duduk, saudaraku, baca, terus saya diem, saya cuma ngomong gini, terima kasih Tuhan. Berapa kali saya baca, tahu saya berinang air mata. Kenapa? Janji Tuhan menghidupkan. Hei orang muda, saya mau berkata di gereja maupun di rumah. Pemazmur berkata, dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kalau nggak tahu firman Tuhan, gimana bisa menjaga kelakuanmu, nak? Ayo, buat kesadaran baru. Supaya kita hidup, kita baca renungkan, kita sukai firman Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita ambil roti perjamuan kita. Pegang roti dengan tangan kanan kita. Saudara di rumah juga, saudara boleh ambil roti maupun anggur. Kalau nggak ada, saudara bisa pakai makanan apapun dan air putih sekalipun. Maka angkat dengan tangan kanan roti ini. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sebab pada waktu malam Yesus diserahkan, dia mengambil roti, dia mengucap syukur, dan dia berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku setiap kali kamu memakannya. Bukankah roti yang kita angkat dengan tangan kanan kita ini sesungguhnya adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus? Amin. Makanlah dalam nama Yesus. 1 Petrus 2:24b berkata, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus penyakit kita telah disembuhkan. Siapa yang sakit percayalah dengan iman, kesembuhan tetap berlangsung sampai hari ini. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Malam hari itu pula
Dia mengambil cawan lalu berkata, inilah cawan perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dicintai Tuhan Yesus, bukankah cawan ucapan syukur yang di dalamnya berisi anggur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus? Amin. Minumlah dalam nama Yesus. Sekarang angkat kedua tanganmu, pulanglah saudara. Persembahan bisa saudara berikan ke belakang, atau nanti saudara bisa lewat QR code, Anda bisa mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Then sing my soul, my Savior God to thee. Oh, how great thou art, how great thou art, how great thou art, oh, that sing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, hallelujah, how great thou art, how great thou art. Amin. Terimalah berkat Tuhan turun atasmu. Tuhan memberkati engkau serta melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahtera, sukacita dan kebenaran kerajaan Allah menguasaimu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus, katakan amin. Selamat siang, happy Sunday, God bless you.